Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suwianto. Saya dari kelas Ganjil, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Alamat saya tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Tempilang, Desa Tempilang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Di mana kita ketahui, bahasa asing telah banyak memasuki kosakatanya terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh bahasa Sanskerta terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah menerima pengaruh bahasa asing sejak sebelum abad keempat Masehi melalui kegiatan perdagangan dan misi keagamaan Hindu dan Buddha yang dibawa dari India Selatan. Berdasarkan prasasti pertama berbahasa Melayu kuno 682 sampai 686 Masehi yang ditemukan di Jawa dan Sumatera. Digunakan pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, istilah-istilah Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Melayu kuno diklasifikasikan sebagai konsep politik, keagamaan, sikap moral, perasaan, dan sebagainya. Istilah tersebut antara lain Raja Putra, Bupati atau Bupati, Senapati atau Senapati. Pengaruh bahasa Sanskerta secara kuantitatif terus berjalan seiring dengan berjalannya sejarah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di wilayah Nusantara. Peminjaman kosakata dari bahasa tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga tetap ditambahkan sampai dengan berbagai penyesuaian dalam berbagai bidang, agama, gelar, pendidikan, dan upacara, dan seterusnya. Morfem terikat atau imbuhan dari bahasa Sanskerta. Pra, contohnya prasyarat. Pasca, contohnya pasca sarjana. Nir, contohnya nirlaba, dan sebagainya. Pengaruh bahasa Tamil dan Hindi terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh India setelah bahasa Sanskerta adalah bahasa Tamil dan bahasa Hindi yang dibawa oleh kaum pedagang Tamil dari India Selatan pada abad ke-11 sampai abad ke-19 Masehi. Pengaruh bahasa Tamil dan Hindi ini tetap dipertahankan selama masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Contoh katanya pada pengaruh bahasa Tamil yaitu kapal, kolam, logam, mangga, dan sebagainya. Kemudian, contoh kata pengaruh bahasa Hindia yaitu cap, cium, curi. Kemudian, pengaruh bahasa Portugis terhadap bahasa Indonesia, di mana kita ketahui sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17, bahasa Portugis telah menjadi bahasa perhubungan di Nusantara untuk kepentingan perdagangan dan penyebaran agama Kristen di Malaka, di Batavia, di Maluku, di Timor, dan di Flores. Peninggalan kosakata bahasa Portugis pun sudah dikategorikan di beberapa macam seperti agama Kristen, makanan, alat rumah tangga, istilah perang, dan kelas. Ini adalah contoh dari kata-kata tersebut. Pertama, kategori agama, contohnya adalah gereja, Natal, Paskah, dan sebagainya. Kemudian contoh kata makanan yaitu kaldu, keju, ketela, mentega, dan lain-lainnya. Kemudian kategori alat rumah tangga, contoh kata-katanya yaitu garpu, jendela, kemeja, lemari, dan sebagainya. Kemudian kategori perang, contoh katanya armada, peluru, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu kategori hari-hari, bangku, bendera, bola, boneka, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kita masyarakat Indonesia, karena di mana kita tinggal di
negara Indonesia. Jadi, karena bahasa Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau dan beribu-ribu bahasa daerah, maka kita perlu adanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, untuk menghubungkan komunikasi kita antara satu pulau dengan pulau lainnya. Karena di setiap pulau memiliki daerahnya masing-masing, jadi otomatis mereka memiliki bahasa daerah. Jadi bahasa Indonesia ini merupakan penghubung kita supaya tidak terjadinya miskomunikasi antara satu daerah dan daerah lainnya, supaya kita bisa berkomunikasi antara satu sama lain dan mengerti apa yang akan dibicarakan. Dan bahasa Indonesia juga kita pelajari sudah dari sejak kita masih kecil, dari SD, SMP, SMA kita mempelajari bahasa Indonesia. Sampai ke perguruan tinggi pun kita masih mempelajari bahasa Indonesia. Betapa pentingnya bahasa tersebut bagi kita, sehingga kita mempelajarinya sampai kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, supaya kita bisa berkomunikasi antara sesama warga negara Indonesia. Saya akan menjelaskan upaya pelestarian bahasa daerah, di mana kita ketahui Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang memasuki ke dalam pulau-pulaunya. Indonesia juga memiliki beribu-ribu pulau, sehingga di pulau tersebut kita memiliki bahasa masing-masing. Bahasa daerah bisa dipakai di daerahnya masing-masing, supaya bahasa daerah tersebut tidak hilang begitu saja. Supaya kita juga bisa berkomunikasi antara masyarakat setempat yang bisa menggunakan bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah sangatlah unik dan beragam untuk daerahnya tersebut, di mana kita ketahui bahasa daerah Indonesia juga sudah banyak mendunia seperti bahasa Jawa, di mana kita ketahui bahasa Jawa sudah banyak dipelajari oleh kampus-kampus di luar negeri. Bahasa Jawa juga sudah memiliki translate di Google, sehingga kita bisa mempelajarinya di media sosial seperti Google. Kemudian, bahasa daerah juga menjadi daya tarik sendiri untuk wilayah setempat, untuk wilayah yang berada di pulau tersebut, supaya daerah tersebut memiliki ikon atau ciri khas bahasa daerahnya, sehingga pulau tersebut atau daerah tersebut bisa dibedakan. Oh, itu pulau yang memiliki bahasa daerah yang sangat beragam dan bahasanya juga unik. Itu akan menjadi ikon dari daerah tersebut, sehingga daerah tersebut bisa berbeda dari daerah yang lainnya. Jadi, dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa peran bahasa Indonesia itu sangatlah penting, terutama bagi warga negara Indonesia, di mana kita ketahui Indonesia memiliki beragam pulau dan daerah yang ada di dalamnya. Daerah tersebut masing-masing memiliki bahasanya, di mana kita juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berperan sebagai bahasa perhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara sesama daerah atau sesama warga negara Indonesia. Bahasa daerah juga sangat perlu kita lestarikan, karena bahasa daerah ini bisa menjadi ikon dari negara kita atau dari daerah tersebut, supaya bisa membedakan bahwa daerah ini memiliki bahasa yang ciri khas dan bahasa yang bisa dipelajari untuk mengetahui daerah tersebut. Bahasa daerah juga bisa kita gunakan ketika kita berada daerah kita masing-masing, supaya bahasa daerah ini tidak hilang begitu saja dan masih ada seterusnya sampai ke generasi selanjutnya. Bahasa daerah juga bisa kita pelajari dari orang-orang tua sebelumnya,
Dimana jika kita tidak mengetahui atau tidak mengerti apa arti dari bahasa daerah kita sendiri, maka kita bisa bertanya dari sekarang supaya bahasa daerah kedepannya tidak hilang begitu saja dan masih berkembang pesat nanti ke depannya. Demikianlah penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.